2309 06 003. Perkenalkan, nama saya Joni Kawasareva dengan NIM 2309066063. Baik, mungkin itu sekian perkenalan dari kami dari kelompok 1. Baik, sesuai dengan pembagian materi yang sudah diberikan oleh Bapak Razali kepada kami pada hari ini akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan. Mungkin sebelumnya kita sudah belajar ya teman-teman mengenai pertidaksamaan di pertemuan pertama kita kemarin, di mana pertidaksamaan ini merupakan sebuah sistem dalam matematika yang dimana di dalamnya itu mengandung tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, di dalamnya sendiri itu berdasarkan video yang kami saksikan yang diberikan oleh Bapak Razali itu ada rules dari pertidaksamaan ini, di mana jika A lebih besar dari B dan B, maka dan C, B dan C, maka A lebih besar dari C. Begitu juga dengan jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A lebih kurang dari C. Begitu juga jika selanjutnya jika teman-teman melihat di rules berikut ini. Mungkin langsung saja kita masuk kepada soal yang sudah kami kerjakan, yaitu soal pertama, yaitu 2x ditambah 8 lebih kecil dari 4 kali dalam kurung 5x kurang 10. Nah, mungkin saya akan menjelaskan langkah yang pertama adalah berdasarkan yang saya buat, mungkin kurang jelas ya, tapi langkah-langkahnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita dulu terlebih dahulu menghilangkan, kalau dari saya ya, yang berdasarkan saya yang cari dan juga saya pelajari dari video yang sudah diberikan, kita dulu menghilangkan angka, kita dulu mengalihkan dalam kurung ini, di mana kita membuka kurung kanan dengan mengalihkan 4 dikali 5x dan 4 dikali 10 yang menghasilkan 20x dikurang 40, sehingga nanti bentuk persamaannya adalah 2x ditambah 8 lebih kecil dari 20x dikurang 40. Kemudian angka yang kedua adalah saya memindahkan konstan variabel x ke kanan semua, yang memungkinkan nanti nilai 20x yang sebelumnya tadi positif itu menjadi negatif, sehingga dia dikurang di posisi ini. Kemudian juga konstanta yang sebelumnya itu 8 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif, yang dimana nanti angkanya berubah dan dikurangi. Kemudian langkah yang ketiga adalah setelah kita masing-masing mengurangkannya ya teman-teman, dimana jika 2x dikurang 20x menghasilkan minus 18x, dan juga ketika minus 40 dikurang 8 itu menghasilkan minus 48. Nah, setelah itu kita kemudian melakukan cara selanjutnya, yaitu tentu tujuan kita untuk dalam pertidaksamaan adalah dengan tujuan untuk menghilangkan angka di x ini. Jadi caranya adalah kita membagi nilai minus 18 ini dengan minus 18 juga, yang nanti akan menghasilkan minus, di mana nanti jumlah x ini akan berubah menjadi x, dan kondisi ini kemudian akan membentuk tanda ketidaksetaraan terbalik. Kenapa? Karena kita sudah mengubah koefisien tadi itu menjadi x, sehingga tandanya tadi yang sebelumnya lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Nah, begitulah selanjutnya. Dan setelah itu nanti minus 48 ini kemudian berbentuk menjadi pecahan, di mana minus 48 per minus 18. Nah, kita bisa perkecil menjadi pecahan, kita sederhanakan menjadi x lebih besar dari 8/3. Nah, jadi solusi dari pertidaksamaan 2x tambah 8 lebih kecil dari 4 dalam kurung 5x dikurang 10 adalah x lebih besar dari 8/3. Nah, untuk hasil selanjutnya adalah kita lihat di Wolfram ya. Kami sudah langsung memberikannya aja di PPT. Ya, kita lihat di sini bahwa titik potongnya itu tepat berada di angka 8 ya, sebelum 3, di mana ini menunjukkan bahwa titik potongnya itu memang ada di antara x-nya itu berada di sekitaran 8/3, posisinya di sini teman-teman. Artinya dia tidak melebihi 3, tapi ada di sekitaran antara 2/5 dengan sampai menuju 3, tapi tidak sampai ke 3. Jadi titiknya tepat berada di posisi ini. Dan kami juga mendapatkan hasilnya juga sama, yaitu bisa teman-teman lihat di bagian bawah ini, yaitu x lebih besar dari 8/3. Mungkin itu jawaban dari kami nomor 1. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Nedo nomor 2.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Otnil. Kita langsung masuk ke soal nomor 2. 8 lebih kecil dari 4x, min 12 lebih kecil dari 20. Kita lihat langsung. Next slide. Oke. Apa sih yang pertama-tama kita lakuin? Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu kita hilangkan dulu minus 12-nya itu biar cuma ada angka yang apa setelah sebelum X itu. Jadi kita cari gimana supaya nanti di tengah itu cuma ada 4X. Gimana caranya biar minus 12 itu hilang, yaitu ditambah dengan 12. Jadi yang 8 tambah 12, min 12 tambah 12, 20 plus 12. Jadi hasilnya 20 lebih kecil dari 4X, lebih kecil dari 32. Terus bagaimana biar 4X itu bisa jadi X? Ya, itu tinggal dibagi aja. 20 bagi 4, 4X bagi 4, 32 bagi 4. Hasilnya jadi 5 lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 8. Kalau ini masih gampang lah ya, karena minggu lalu juga materinya memang di sini. Kita banyak bahas soal di sini. Lanjut kita ke Wolfram alpha-nya ya. Betul, jawabannya 5 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 8. Jika dilihat dari garis bilangan, hasil dari pertidaksamaannya itu begini. Oke, lanjut. Nil, soal nomor 3. Nah, ini ada pertidaksamaan kuadrat. Itu X kuadrat plus 5X min 6 lebih kecil daripada 0. Lanjut, pembahasan. Nah, kalau misalnya ada soal pertidaksamaan kuadrat itu, kita pertama-tama ngapain sih? Kita faktorkan dulu ya teman-teman. Kita faktorkan. Difaktorkan itu gimana maksudnya? Nah, kan itu ada anggap aja X kuadrat itu A, 5X itu B, negatif 6 itu C. Jadi faktorisasi itu gimana P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Jadi misalnya di sini tuh kita P-nya itu negatif 1, misalnya negatif 1, Q-nya 6. Negatif 1 tambah 6, itu kan jadinya positif 5. Nah, negatif 1 dikali 6, itu hasilnya negatif 6. Jadi simpelnya itu bilangan apa yang ditambahkan hasilnya itu jadi B, dan bilangan apa yang dikali dengan bilangan itu hasilnya itu bisa jadi C. Itu bisa positif, bisa negatif, bebas. Nah, karena udah itu, kita masukkan X min 1, X plus 6, kecil daripada 0. Nah, hasilnya itu kan, ini salah ya teman-teman, itu harusnya X sama dengan 1. Hasilnya itu ada 2, X sama dengan 1 sama negatif 6 kan. Nah, 1 sama negatif 6, kita coba dimasukin ke soal. Yang mana nih yang masuk gitu. Kita coba dari yang positif 1 dulu. Berarti 1 ditambah 5 dikurang 6 lebih kecil daripada 0. Berarti masih oke, masih bisa, masih masuk. Tapi kalau misalnya tadi negatif 6 kita masukkan soalnya. Berarti negatif 6 dikuadratin, berarti 36 tambah 5 kali 6 30, 5 kali min 6 min 30, berarti 36 tambah min 30 min 6 gitu. Sebenarnya bisa aja sih, tapi ntar ya, saya juga masih agak bingung nih yang ini kemarin.
Eh, Coba kita langsung ke yang Wolfram Alpha-nya. Nah, jawabannya iya sama sih, itu kan negatif 6 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 1. Ya. Kalau misalnya dilihat secara grafik diagram Cartesiusnya, itu kan pas tuh Di sini ya. di negatif 6 sama sampai ke positif 1. Boleh Bapak Iya. tambahin sebentar? Boleh? Oh iya, Pak. Sedikit ya. Boleh, Pak. Jadi gini, Bapak tambahin aja nih sekalian. Jadi UNEDO tadi kan sudah buat kurvanya ini, parabola. Ini kurva dari X kuadrat tambah 5X kurang 6 bentuknya lengkungan gini, betul? Lalu Iya, di Pak. sini ada sumbu Y, sumbu X. Nilai X. dari X kuadrat tambah 5X kurang 6 itu katanya apa? Kurang dari 0, betul? Iya. Kurang dari 0 itu artinya di bawah sumbu X. Kan kalau di atas sumbu X ini kan Y-nya kan positif, betul? Jadi Y, Betul. X kuadrat tambah 5X kurang 6 itu Y. Jadi Y, kapan Y-nya kurang dari 0? Jadi kurvanya ini kurang dari 0. Di sini, ini sumbu X, di bawahnya ini ada kan lengkungan ini. Heeh. Itu berada dari kisaran min 6 sampai 2. Kapan dia lebih dari 0? Kalau dari sini ya. Ya dikali 7 tadi ya. Nah, kalau dia lebih dari 2, lebih dari 1 atau Satu. kurang dari negatif 6 ya. 6. Ya udah, tambahan Bapak itu aja. Lanjut ya. Oh iya, Pak. Oke, mungkin segitu dari saya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 yang disampaikan oleh Joy. 4 soal ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini. Pecahan ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 4, yaitu 2x tambah 8 per 3x kurang 9 besar dari 0. Lanjut. Pertama itu kita akan mencari bilangan yang dapat menggantikan variabel x. Yang pertama 2x tambah 8. Bilangan yang dapat menggantikan x pada 2x tambah 8 yang saya dapat itu min 4. Karena 2 kali min 4 tambah 8 hasilnya sama dengan 0. Baru yang kedua 3x kurang 9. Bilangan yang saya dapatkan untuk menggantikan variabel x pada x itu adalah 3. Karena 3 kali 3 dikurang 9 hasilnya sama dengan 0. Ya. Baru kita Uji tanda. mendapat. Ya, Pak. Uji tanda ya, plus minus ya. Ya, Pak. Baru kita mau memperoleh 2 kali 0 tambah 8 per 3 kali 0 tambah 9 sama dengan min 8 per 9. Sehingga yang saya dapatkan di sini, himpunan penyelesaiannya itu, X-nya itu kurang dari min 4 dan atau X lebih dari 3. Demikian, Pak. Wah, ini jawabannya ya. Pakai Wolfram. Oke, udah selesai Joy penjelasannya. Udah, Bang. Oke, Bung. Baik, kita mungkin itu sekedar penjelasan dari kami untuk kelompok 1 dari pertidaksamaan. Mungkin kalau ada kritik atau saran dari Bapak, dipersilakan Pak. Mungkin. Bagus, bagus. Terima kasih. Oke, dari Bapak Oke. udah cukup bagus. Kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Sebentar aku dulu. akhiri. Kasih jempol dulu. Ya, dah. Oke. Oke Pak, mungkin aku akhiri ini ya Pak. Ya, mungkin Aku tutup aja ya Pak boleh, untuk Pak. kelompok 1. Ya, mungkin demikian dari kami dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita teman-teman semua. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak ya. Enggak, kalian aja terus. Bapak nonton kalian aja di. Nanti di kelas Kelompok 2 siap. Enggak usah Bapak tengok aja. Ya, Kelompok 2. kelompok 2 siap. Ya, Untuk kelompok 2 silakan kelompoknya Cindy, Firna. Ini tadi kirim dari WA.
Udah ke ya? oatmeal. Gimana ya? Sama aku kirim, sama aku kirim. Kalian udah kirim ya, Cindy? Cindy udah kirim. Udah. Belum masuk di sini sama aku. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan di mana tugas yang diberikan oleh Bapak kepada kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hakurniawan Simanjuntak dengan NIM 2309060089. Dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Paulima Purba dengan NIM 2309060047. Perkenalkan, nama saya Firna Dian Naila dengan NIM 2309060007. Baik, tanpa lama lagi saya beri kesempatan untuk rekan saya Cindy. Cindy sepertinya masih mute. Bisa unmute Cindy. Suara Cindy nggak kedengaran tuh. Ya, bagus. Mohon maaf sebelumnya. Baiklah, melanjutkan dari teman kami. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang absolute value atau nilai mutlak kepada saudara oatmeal. Slide selanjutnya. Baiklah, nilai mutlak dari suatu bilangan A dinyatakan dengan lambang seperti pada slide yang menyatakan jarak A dari titik asal 0 pada garis bilangan real karena jarak senantiasa positif atau 0. Maka nilai mutlak A lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan real A. Misalnya nilai mutlak dari min 5 yaitu adalah 5, yang dimana jarak itu tidak boleh bernilai negatif, yang harus selalu bernilai positif, seperti itu. Dan contoh kedua adalah nilai mutlak dari 12 adalah 12. Cukup sekian penjelasan singkat dari kami. Kami mungkin akan melanjutkan ke soal kepada saudara oatmeal. Kami persilakan slide selanjutnya. Baiklah, soal pertama dengan pertanyaan, nilai mutlak dari 4x tambah 5 sama dengan 20. Seperti pada slide yang telah kami sediakan, kita menggunakan di sini untuk mempermudah dari menjawab soalnya, kita menggunakan sifat dari nilai mutlak itu sendiri, yang dimana dengan ketentuan nilai mutlak x sama dengan A, maka x plus minus A. Dari sini kita dapat memasukkannya ke dalam soal yang dimana jika X sama dengan plus minus A, kita berarti ada dua kemungkinan, yang dimana X-nya adalah positif dan X-nya adalah negatif. Nah, maka dari pertanyaan ini kita harus membuat kita harus membuat dua uji coba, yang dimana nilai A-nya itu nilai A-nya positif dan nilai A-nya itu adalah negatif. Yang dimana di sini telah kami jelaskan, yang dimana di saat nilai A-nya adalah positif, maka hasilnya X-nya sama dengan 15/4. Dan di saat nilai X-nya adalah saat nilai A-nya adalah negatif, maka hasilnya adalah min 25/4. Maka jawabannya adalah X sama dengan 15/4 dan X sama dengan min 25/4. Slide selanjutnya, saudara Admil. Nah, pada slide kami ini, kami telah menyediakan hasil dari Wolfram Alpha. Ada tipe, harusnya F ya, nggak apa-apa ya. Dari Wolfram Alpha ini dapat kita lihat juga di slide bahwa hasilnya sama dengan seperti yang kami jelaskan sebelumnya, yang dimana X sama dengan min 25/4, dan hasil keduanya adalah X sama dengan 15/4, seperti itu. Selanjutnya, soal kedua akan dijelaskan oleh teman kami, Ramot. Baik, kita masuk ke soal kedua. Kita menggunakan sifat dari mutlak.
Yang kedua, pada soal yang kedua di mana nilai mutlak 3x kurang 8 lebih kecil dari 30. Di mana kita lihat di sini dapat kita buat nilai mutlak x lebih kecil dari a, di mana a lebih kecil dari x, x lebih kecil dari a. Sebentar, Di mana sebentar sedikit Bapak potong ya. Itu bukan A minus A ya. Ada kurang sedikit ya. Ya, Oke, Ramot maaf. ya. Ya, min A itu Ramot. Min A kurang Oke. X kurang. Ini kurang negatif aja nih. Oke, lanjut. Ya, siap, Pak. Baik. Baru yang kedua kita akan masukkan soal sesuai dengan sifat dari nilai mutlak dan menghilangkan min 8 dari soal. Di mana min 30 lebih kecil dari 3x kurang min 8 lebih kecil dari 30. Di mana kita tambah 8, di mana min 30 tambah 8 lebih kecil dari 3x kurang 8 tambah 8 lebih kecil dari 30 tambah 8. Di mana hasilnya adalah min 22 lebih kecil dari 3x lebih kecil dari 38. Di mana yang langkah yang ketiga kita sederhanakan kembali hasil dari langkah sebelumnya. Di mana min 22 lebih kecil dari 3x lebih kecil dari 38, kita bagi 3. Di mana min 22 per 3 lebih kecil dari 3x per 3 lebih kecil dari 38 per 3. Di mana jawaban dan hasilnya adalah min 22 per 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 38 per 3. Selanjutnya slide lanjut. Mungkin sedikit boleh sedikit ya Ramot slide sebelumnya. Bapak nggak apa-apa ya izin menyela kalian Oh, ya, iya. sedikit aja. Siap. Yang jadi jawabannya baiknya Ramot baca gini. X berada di antara min 22 per 3 hingga 38 per 3. Gitu ya. Kan Siap, begitu. salah, Pak. Nah, lanjut. Iya, Pak. Baik. Di mana dapat kita lihat di hasil Wolfram Alpha-nya sama. Dapat dilihat kawan-kawan sekalian grafiknya. Di mana hasilnya juga sama dengan penjelasan yang saya berikan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Lanjutkan rekan saya. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 3. 2x kurang 10 lebih dari 70. Untuk menyelesaikan soal tersebut dapat menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu x kurang dari negatif A atau x lebih dari A, yang bertanda merah seperti di PPT. Yang menjadi x di sini yaitu 2x kurang 10, dan A-nya yaitu 70. Jadi 2x kurang 10 kurang dari negatif 70 atau 2x kurang 10 lebih dari 70. Kita selesaikan pertidaksamaan masing-masing. 2x kurang dari negatif 60 untuk mendapatkan hasil x dibagi 2, yaitu x kurang dari negatif 60 per 2. Hasil x-nya yaitu x kurang dari negatif 30. Atau 2x lebih dari 70 ditambah 10, 2x lebih dari 80, dan kembali lagi dibagi menjadi 2 untuk mendapatkan nilai x, yaitu x lebih dari 80 per 2, x hasilnya x lebih dari 40. Jadi solusinya adalah x kurang dari negatif 30 atau x lebih dari 40. Oke, bagus. Bapak salah sebentar aja ya, Firnadia. Ya, Pak. Bapak mau tanya sedikit nih. Ya nggak apa-apa ya Bapak, setelah nambah-nambahin aja ya, Unido ya semuanya ya. Gini, jawabannya ada kata hubung atau. Jadi, persamaan nilai mutlak ini lebih dari 70 kalau X-nya kurang dari negatif 30 atau ya, bukan dan. Atau X lebih dari 40. Misalnya Bapak masukkanlah X itu negatif 100, boleh nggak? Firnadia. Ke dalam soal, benar nggak? Kalau X-nya Bapak masukkan min negatif 100 ke soal ini, betul nggak dia akan lebih dari 70 hasilnya? Betul, Pak. Betul, coba Firnadia masukkan. Jadi 2 dikali berapa? Min 100, ya kan? Min 100 Kurang 10. Kan itu soal atas nomor 3 itu. Kan kalau X-nya negatif 100 kan jadi 2 dikali min 100 min 10. Jadi berapa itu? Minus 210. Ya. Iya, Pak. Oke. Betul nggak tuh lebih dari 70? Cindy? Betul. Betul.
Kenapa betul? Karena dia negatif, Pak. Negatif, negatif 210 lebih dari 70. Kan ada, gimana? Kan jawabannya kan apapun yang kurang dari negatif 30 benar. Berarti kalau kita ambil negatif 100 juga pasti benar. Dan kita masukkan ke dalam nilai mutlak ini jawabannya menjadi negatif 210 kan? Firnadia? Oke. Ya, Pak. Terus di sini lebih dari 70. Benar ya? Ya, Pak. Enggak, benar lah. Dia tidak benar. Negatif 210 itu tidak betul. Lebih dari 70 kan pasti kurang. Tapi kan Firnadia ingat, negatif 210 itu berada di dalam tanda apa? Berada di dalam Negatif. tanda mutlak. Mutlak. Oke, semua bilangan yang dikasih tanda mutlak walaupun negatif jadinya apa? Non mutlak. Jadi positif. Gini nih. Kan tadi negatif 210 di dalam mutlak. Jadi min 210, nilai mutlak dari min 210 adalah berapa? Cindy? 210, Pak. 210, ya. Itu artinya secara geometri jarak dari bilangan negatif 210 pada garis bilangan terhadap 0 jaraknya sejauh 210 unit dan itu tentu lebih dari 70 unit. Kan itu ya? Oke, tambah Bapak itu aja. Demikian juga kalau dikasih lebih dari 40, benar. Kalau Bapak kasih 20, benar. Cindy. Ya. Boleh nggak? Benar, Pak. Bapak kasih 20, X-nya 20 dimasukin ke soal, benar nggak? Salah, Pak. Kalau dikasih 20 salah. Salah ya, karena itu di luar dari domain yang diajar. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Salah. Oh, satu lagi tadi. Coba tengok tadi slide di pangkal ini. Bapak tertarik mau kasih sedikit aja. Judul pertama kali nggak dari grup ini. Coba siapa tadi yang boleh ke atas sekali ke halaman pertama slide-nya. Coba bawa ke situ. Ini sedikit mengenai bahasa Inggris. Ada enggak yang ini atau atas lagi atas? Nah, coba teman-teman, apa yang perlu diperbaiki dari slide itu? Ya. Apa tuh semuanya? Tolong. Absolut, Pak. Angel. Hanya ganti E. Hanya diganti E. Hanya diganti E. Absolut. Enggak pakai H ya. Oke. Nanti ini absolut pakai E. Oke. Nah, itu aja sih. Lanjut ya. Bapak balikin lagi ke kalian. Silakan. Bapak rasa cukup ya ini ya. Karena nanti ada kelompok lain lagi nih. Kalian mungkin punya 4 soal, 3 pun nggak apa-apa. Karena kita masih grup lain lagi. Ini udah grup 2 ya. Ya, grup 2 sudah selesai. Masih ada lagi? Baik, Pak. Ada soal nomor 4 lagi, Pak. Oh, mau disampaikan ya cepat ya supaya nanti kita jam 6 dapat grup-grup lain lagi maju. Silakan. Baiklah, melanjutkan dari tugas dari ini yang terakhir adalah soal yang keempat cukup berbeda dengan soal yang sebelumnya, yang dimana adalah nilai mutlak dari 2x tambah 6 sama dengan 3x tambah 1. Yang dimana dalam soal keempat ini kita juga tetap menggunakan sifat dari nilai mutlak, dan kita di sini juga harus menguji coba dari segala kemungkinan yang ada dalam dari sifat itu tadi, yang dimana ada kemungkinan X-nya itu adalah positif dan X-nya itu adalah negatif. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat soal memasukkan X-nya ini adalah positif, yang dimana jika dimasukkan ke dalam positif 2x tambah 6 sama dengan 3x tambah 1, kita bakal sederhanakan lagi dan akan menghasilkan nanti X sama dengan 5. Dan jika keduanya adalah X-nya sama dengan
negatif, maka nanti akan menghasilkan X sama dengan min 7/5. Yang dimana nanti kita bakal substitusikan lagi kembali ke dalam soal yang dimana tadi menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama X-nya sama dengan 5 dan yang kedua adalah X-nya sama dengan min 7/5. Yang dimana jika X sama dengan 5, maka terbukti bahwa pernyataan dari soal 16 sama dengan 16 dan jika X 5 maka X5 itu adalah solusi yang tepat. Dan sedangkan jika X sama dengan min 7/5, maka hasilnya itu tidak sama. Itu hasilnya adalah 8,8 sama dengan 4 tidak sama dengan 4,8, yang dimana dari uji coba ini kita dapat menghasilkan jawaban, maka X sama dengan 5 adalah solusi yang valid di dalam mengerjakan soal ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Bapak tambah ya, izin ya. Bagus ini. Jadi sesudah kalian jawab 2, dapat X1, dapat X2, masukkan lagi namanya apa tuh? Verifikasi lagi, ya kan? Verifikasi. Tahap pemeriksaan ulang. Kita mendapat satu jawaban. Ya, nama juga dalam kehidupan sehari-hari kan gitu kan. Ada problem, ada berita, ya kan? Kalian dapat berita ini, seolah-olah ini beritanya nih ada 2, X sama dengan 5 dan X sama dengan min 7/5. Lalu, benar gak ini 5? Benar gak min 7/5? Maka kita cross check lagi, kita pastikan lagi, kita verifikasi. Ini seputar angka, kan itu kan? Hanya angka, tapi kan bisa macam-macam juga dalam kehidupan sehari-hari adalah pengecekan ulang. Oh, ternyata yang ini nggak benar dan yang ini saja yang benar. Berarti saya hanya mengambil bagian yang ini, ya. Oke. Bagus. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami kelompok 2 pamit dan undur diri. Terima kasih. Kita kasih jempol dulu rame-rame. Oke, kasihlah apa. Oke, bagus. Oke. Ya, baik, mungkin kita lanjut ke kelompok 3. Sebelumnya kelompok 3 siapa? Nedo. Kayaknya di sini nggak ada yang ngelis nih kelompok 3, cuma Yazril. Yazril ada. Ada kelompok 8 2 orang ya, cocoknya yang 8 masuk ke 3, tapi kalau belum siap nggak apa-apa. Langsung kelompok 4 ya? Iya, kemarin nggak di list dulu, harusnya penuhin sampai 7. Nggak apa-apa, skip aja dulu. Langsung ke kelompok 4 aja deh. Agnes, Tiara, sama Arkan. Kelompok 4 udah kirim ya? Kirim filenya belum ke apa? Hotmail. Bentar. Pak, sebentar ya, Nil. Ya. Edi mana Edi? Helena? Ya, on cam ya. Price di mana ini? Di rumah? Iya, Pak. Oke. Kelompok 4 kira-kira topiknya apa itu? Menghitung gradien, Pak. Oh, kita udah sampai ke garis ya. Bapak udah ada buat videonya kan? Videonya udah, Pak. Udah. Kan ada di Excel ya, Bapak kasih di Excel. Nanti Bapak akan terus Excel itu kan Bapak kasih dalam bentuk Excel apa itu Google Drive ya, yang Bapak kasih sama kalian linknya. Itu nanti berikut-berikutnya Bapak isi-isi terus. Nanti dari situ aja. Yang kuliah nanti juga begitu terus. Silakan lanjut. Pak, sebentar ya, mau ambil minum dulu.
Bisa mulai. Ya, Hmm. Pak lagi di Oh, sebentar ya. Ini sepertinya topik belum ada. Ini topik belum Bapak kasih di kelas ya, Bang Onedo? Belum kan? belum Minggu lalu belum, Pak. Belum, tapi minggu lalu belum. slide-nya sudah Bapak kasih bahannya kan? Slide-nya sudah, videonya udah. Jadi Bapak menganggap topik garis lurus, gradient, persamaan garis lurus, semuanya udah selesai. Mungkin minggu depan Bapak buat aplikasinya, ya, linear. Nanti baru modeling, baru kuadratik. Oke? Ya, Bisa dimulai, Pak? silakan Mutiara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Aprilia Bangun, dengan NIM 23090695. Dan teman-teman saya boleh memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arkan Rafid Al-Ghazi dengan NIM 230906069. Perkenalkan, nama saya Agnes Sisilia dengan NIM 2309060077. Ya, jadi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4 tentang tugas yang Bapak berikan, yaitu menghitung gradien. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arkan. Silakan, Arkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan cara menghitung gradien terlebih dahulu. Cara menghitung gradien itu menggunakan rumus N sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Memungkinkan kita untuk menghitung kemiringan garis yang melalui dua titik dengan menggunakan perbedaan koordinat Y dan X antara kedua titik tersebut. Dan saya sekarang akan membahas tentang latihan 1. Pertama, kita disuruh mencari gradien AB. Di sini kawan-kawan bisa lihat titik A itu koordinatnya adalah 4,-2 dan titik B adalah 2,3. Kita langsung masukkan saja rumusnya untuk mencari gradien AB. Dengan rumus yang tadi saya bilang, yaitu N sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi Y2-nya adalah 3 dikurang Y1-nya adalah 2. Di sini menjadi min karena di rumusnya adalah Y2 dikurang Y1. Sorry. Y1-nya adalah min 2. Lanjut di X2-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 4. Di situ bisa langsung dihitung saja 3 ditambah 2 jadi 5 dan 2 dikurang 4 jadi min 2. Yang bisa disederhanakan menjadi min 2,5. Tolong dilanjut moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari gradien BC dengan rumus yang sama, yaitu titik B dengan 2,3 dan titik C min 3,1. Dimasukkan kembali rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. M sama dengan 1 yang dari titik C itu, Y2-nya diambil dari titik C, dan Y1-nya diambil dari titik B, yaitu 3, jadi 1 dikurang 3. Kemudian untuk X2-nya bisa diambil dari titik C, yaitu min 3, dan X1-nya diambil dari titik B, yaitu 2. 1 dikurang 3 sama dengan min 2, dan min 3
min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Min 2 per min 5 sama dengan 0,4. Jadi gradien BC adalah 0,4. Selanjutnya adalah gradien AC dengan rumus yang sama, yaitu titik A adalah 4, min 2 dan titik C adalah min 3,1. Cara menghitungnya sama, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya adalah 1 dikurang Y1-nya adalah min 2. Jadi 1 dikurang min 2 per X2-nya adalah min 3 dan X1-nya adalah 4. Jadi min 3 dikurang 4. 1 ditambah 2 sama dengan 3 dan min 3 min 4 sama dengan min 7. Jadi gradien AC adalah min 0,43. Selanjutnya akan latihan kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Agnes. Jadi latihan yang kedua, hitunglah gradien masing-masing garis ini. Pada gambar tersebut terdapat dua titik, yang A 0,8, B di titik 2,0. Masukkan di rumus gradien M sama dengan Y2 dikurang Y1 X2 dikurang X1, di mana Y1 itu 8, Y1 itu 0, Y2 itu 8, dan X2 itu 0, X1 itu 2. Jadi M sama dengan 8 dikurang 0 per 0 dikurang 2. Maka didapatkan hasil gradiennya adalah minus 4. Selanjutnya, Sebentar, garisnya naik atau turun itu, Agnes? Garis itu naik atau turun? sebentar ya Pak. Gampang itu. Kita membaca grafik sama seperti kita membaca tulisan dari kiri ke kanan. Kan kalau kita baca kan huruf menuliskan dari kiri ke kanan, betul? Coba garis itu kalau dari kiri ke kanan kita turun atau naik? Kalau geraknya dari kiri ke kanan. Turun, Pak. Turun. Kecuali dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri naik kita. Tapi kesepakatan dalam membaca grafik adalah membaca dari kiri ke kanan. Maka ini adalah turun. Ya Agnes ya. Garis yang turun itu pasti memiliki gradien negatif. Tadi grup Agnes menjawab gradien ini negatif 4. Ya, kan betul itu? Negatif 4. Oke. Kembali ya, silakan. Bapak nambahin aja tadi sedikit. Ini ya. Di soal selanjutnya, di titik A itu terletak di 0,1 dan B itu terletak di titik 7,0. Dimasukkan ke dalam rumus, maka hasil didapatkan 7 kurang 0 per 0 kurang 7, maka titik gradiennya minus 1. Boleh nggak kita lihat kayak ada segitiga siku-siku situ, Mutiara? Segitiga siku-siku itu panjang vertikalnya 6 kotak ya, Arkan ya, dari pangkal koordinat. Oke, tegak, dari kita turun 6, kemudian kita ke kanan 6 kotak. Maka 6 dibagi 6, vertikal bagi horizontal, 6 bagi 6 negatif 1. Kita kasih negatif karena garis kita turun, gitu ya? Oke, udah pas. Ya baik, selanjutnya saya bacakan kesimpulannya. Berdasarkan rumus gradien dari dua titik tersebut, ya yang dihasilkan adalah gradien M. Ini berarti bahwa setiap kali kita menambahkan 1 unit ke arah sumbu X, kita harus menambahkan sebanyak M unit ke arah sumbu Y untuk tetap berada di garis tersebut. Ini gradien. Bapak tambah kesimpulan lagi dari Mutiara, gradien itu kalau pada garis lurus artinya rasio yang selalu tetap, perbandingan yang selalu konstan. Contoh gini,
Secara gradien kita bisa saja misalnya kita pergi ke toko buah lalu membeli buah. Satu buah itu misalnya 1 kilogram buah itu 50.000. 1 kilogramnya 50.000. Kalau kalian beli 2 kilogram berapa? 100. 3 kilogram 150.000. Jadi rasio antara kilogram antara harga rupiah dan kilogram berarti apa? Itu artinya 50.000 per kilogram. Jadi penambahan setiap kilo kan konstan. Kan itu ya. Rasionya adalah menyatakan harga per kilogram. Ya macam nanti kita akan lihat lagi tafsiran gradien dalam tema yang lain. Terima kasih. Sudah cukup dari Bapak. Ya baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami, Pak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Mantap. Kasih jempol dulu. Oke, good. Oke, moderator lanjut lagi. Kelompok berapa sekarang? 5. Kita masih punya waktu 30 menit lagi. Kalau bisa sih, bisa nggak? Kira-kira berapa kelompok tuh? 30 menit, kita bagi 10 menit, 10 menit? Bisa 3? Atau gimana? Atau 2? Bisa diusahakan Pak 3. Coba. Langsung aja biar mempersingkat waktu kelompok 5, Emia, Egi, Divya. Banyak udah dikirim. Absen udah kalian isi di e-learning? Belum ada Pak. Udah Pak. Sudah Bapak udah buat. Coba di absen dulu ya. Nanti ada. Itu ada. Sudah ada kok e-learning kita. Oke, langsung untuk kelompok 5. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Langsung aja. Ini ya. Baik, di sini kami ada 3 orang, yaitu saya, Yuni Berarti, dan teman saya, Edi Yosesa, dan sebelumnya. Kesempatan ini kami membahas tentang Suaranya agak apa ya? Dizzy gitu ya. Suaranya agak pakai atau pakai speaker. Atau mungkin gini, Emia mungkin sinyalnya agak terganggu. Coba Egi atau Divya yang menjelaskan. Ya. Kalau sinyal Emia agak terganggu kan bisa agak Egi atau Divya yang menjelaskan. kalau itu ada kedengaran Pak. Yang lain bagaimana? Silakan. Coba aja, Emia lanjut aja. Udah kedengaran belum?
Nil suaranya jelas. Bang, izin bang. Iya. Ya, kata Emia, mereka nggak bisa tampil minggu ini karena sekarang karena lagi ada masalah jaringan. Kemudian kawan-kawannya nggak bisa dihubungi. Skip aja Apa dulu. bisa dilompat? Lompat aja Kalau dulu. lain. Lompat aja ya. Nggak apa-apa. Jadi Emia dan kelompoknya ada sedikit masalah koneksi ya. Coba lompat aja ke yang 6 sekarang. Bapak kasih berapa kelompok hari ini? 7 ya? 7, Pak. 7. Kita berapa kelompok seharusnya? Kalau dari jumlah kita ini. 3 kita 39, 40. 16 kurang lebih, Pak. 16 kelompok. Karena 16 kali 3 is 48 ya? Iya. Oh, baik. Nanti kalau begitu berikutnya kelompok 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Bapak minta supaya materi yang persamaan garis lurus kalian pelajari aja. Udah Bapak jelaskan lengkap ya dalam video dan slides, dan mungkin dari situ juga nanti Bapak akan buat juga tugas individu, yaitu tugas Google Form ya. Ya itu. Oke, nah tolong di mute kan. Kok gitu? Semuanya, apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Terdengar. Kami selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membawakan tentang menggambar sketsa garis lurus. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Syarifah Najla Firiza dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putra Akila dengan NIM 230906053. Nama saya 230906071. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, bisa slide selanjutnya. Oke, yang pertama saya di sini mau memberitahu bahwa karena kita ini adalah persamaan garis lurus ya, maka ada yang namanya x-intercept dan y-intercept yang merupakan pola garis memotong sumbu y. Karena dia memotong sumbu y, maka di sini x itu adalah 0. Terus ada dua bentuk umum dari persamaan garis lurus itu. Ada y sama dengan mx tambah c, dan juga ada ax tambah by tambah c sama dengan 0. M merupakan gradien garis dan C adalah y-intercept. Boleh selanjutnya? Di sini kami mempunyai 3 langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk membahas soal-soal yang akan kita bahas nanti juga. Yang pertama ada cari titik potong di sumbu X. Yang kedua ada cari titik potong di sumbu Y, dan ketiga adalah gambar garis yang menghubungkan titik potong tersebut. Selanjutnya. Kami juga di sini mempunyai 6 soal. Maka dari itu kami nanti akan membagi menjadi 2 soal per orang. Di sini kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu nomor 39.
Boleh selanjutnya. Nah, di sini kalau kurang jelas maka akan saya bacakan soalnya, yaitu X kurang 2Y sama dengan 0. Maka dari sini bisa kita lihat langkah pertama yaitu kita harus menentukan titik saat memotong sumbu X dan sumbu Y. Setelah kita telah menentukan, maka kita mencari mencari nilai Y. Pertama mencari nilai X, yaitu maka dari rumusnya, dari soalnya tersebut, X dikurang 2Y sama dengan 0, maka jadinya adalah X dikurang 2 dalam kurung 0 sama dengan 0. Lalu disederhanakan kembali menjadi X sama dengan 0. Maka kita akan menemukan titik sumbu X itu adalah 0,0. Lalu yang kedua, saat memotong sumbu Y, karena kita telah menemukan nilai X-nya adalah 0, maka jadinya yang darinya X kurang 2Y sama dengan 0. Kita masukkan 0-nya lagi menjadi 0 kurang 2Y sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi min 2Y sama dengan 0. Maka setelah karena kita mencari Y, maka min 2-nya itu pindah ke kanan menjadi sebenarnya ada ininya lagi itu menjadi Y sama dengan 0 per min 2. 0 per 2. Maka bisa kita dapat Y sama dengan 0. Lalu menjadikan sumbu Y-nya itu 0,0. Karena kita sudah dapat titik sumbu X dan sumbu Y yaitu sama-sama dengan 0,0, maka kita hanya menggambarkan menjadi satu titik yaitu titik 0,0. Ada sketsanya juga di sini yang telah digambarkan, dan juga boleh kita lihat dulu wolframnya, slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di wolframnya juga X kurang 2Y sama dengan 0 berada di di titik sumbu 0,0. Itu nomor 39. Kita lanjut ke nomor 40 sampingnya. Nah, di sini kita mempunyai soal yaitu Y kurang 2 sama dengan 0. Di sini saya juga karena saya mengerjakan, pertamanya saya bingung mungkin karena tidak tahu X-nya yang mana gitu kan, karena saya kira ada X-nya, ternyata sudah tidak ada gitu. Jadi karena ini sudah X-nya tidak ada, maka kita bisa kerjakan dengan cara Y kurang 2 sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 2 gitu. Karena tidak ada X dan tidak ada sumbu X, maka kita hanya karena kita tidak jadinya menentukannya di titik garis potong Y yaitu 2. Di sini juga ada wolframnya juga, sudah pas di garis 2 gitu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk nomor selanjutnya kita punya soal yaitu 2X kurang 3Y kurang 9 sama dengan 0. Agar lebih memudahkan, kita akan memindahkan min 9 sehingga bentuknya akan menjadi 2X kurang 3Y sama dengan 9. Sesuai dengan langkah pertama, yaitu kita menentukan titik potongnya. Yang pertama itu kita tentukan titik saat dia memotong di sumbu X. Saat dia memotong di sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita substitusi Y sama dengan 0, yaitu menjadi 2X kurang 3 dikali 0 sama dengan 9. Hasilnya 2X kurang 9. Lalu kita pindahkan agar dia bersisa X, yaitu menjadi X sama dengan 9 per 2. Hasilnya didapat X sama dengan 4,5.
Jadi kita dapat titik yang pertama yaitu 4,5,0. Untuk yang kedua, saat dia memotong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusi menjadi 2 dikali 0 dikurang 3Y sama dengan 9. Hasilnya min 3Y sama dengan 9. Untuk nilai Y-nya, 9 dibagi min 3, hasilnya yaitu Y sama dengan min 3. Maka titik kedua, kita mendapat titik 0, min 3. Untuk gambar sketsanya dapat dilihat bahwa dia ada di titik 0, min 3 dan di titik 4,5,0 yaitu di pertengahan 4 dan 5. Untuk slide selanjutnya kita bisa lihat gambar sketsanya di Wolfram alpha-nya. Ya, seperti yang kita lihat gambarnya sama dengan yang kami kerjakan. Untuk soal selanjutnya, baik, soal nomor 42, kita punya soal 3X kurang 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Sama seperti cara yang tadi, agar mempermudah kita pindahkan plus 8 ke ruas kanan. Menjadi bentuknya 3X kurang 4Y sama dengan minus 8. Untuk seperti cara pertama tadi, kita mencari titik saat dia memotong sumbu X. Saat dia memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusi. Menjadi 3X kurang 4 dikali 0 sama dengan minus 8. Hasilnya menjadi 3X sama dengan minus 8. Untuk nilai X-nya, minus 8 dibagi 3, hasilnya itu minus 2,6. Maka kita dapat titik yang pertama yaitu minus 2,6,0. Saat dia memotong di sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusi 3 dikali 0 dikurang 4Y sama dengan minus 8. Hasilnya minus 4Y sama dengan minus 8. Lalu untuk nilai Y-nya minus 8 dibagi minus 4, hasilnya adalah 2. Maka kita dapat titik yang kedua yaitu 0,2. Untuk gambar sketsanya dapat dilihat bahwa dia berada di titik minus 2,6, lalu titik satu lagi yaitu 0,2. Dan kita lihat dari gambar sketsa Wolfram alpha-nya juga sama. Bentuknya garisnya naik dari kiri ke kanan. Untuk soal nomor 43 dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk soal nomor 43 itu soalnya 2X ditambah 4Y sama dengan 14. Nah, tadi di slide pertama kan kita udah tahu ya ada bentuk dari bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, ini tuh bentuk dari AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, untuk di sini yang pertama kita harus cari titik potong sumbu X. Nah, untuk kita cari titik potong sumbu X itu, kita harus membuat variabel Y itu menjadi 0. Nah, di situ kita buat Y sama dengan 0, berarti 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan 14. 4 dikali 0 hasilnya kan 0. Jadi sisa 2X. 2X sama dengan 14. Maka X sama dengan 14 per 2. Maka hasil X sama dengan 7. Yang kedua kita cari titik potong sumbu Y. Nah, kali ini kita membuat variabel X menjadi 0. Maka kita masukkan nilainya. 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 14. Maka sisa 4Y sama dengan 14. Y sama dengan 14 per 4. Hasilnya 3,5. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di situ. Slide selanjutnya. Nah, ini grafik yang dari Wolfram alpha. Sama ya kayak yang tadi. Berarti hasilnya sama. Slide selanjutnya. Nah, untuk nomor 44 masih bentuk yang sama, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini itu kan 5X tambah 8Y dikurang 24 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan aja 24-nya itu ke sisi kanan. Jadi, karena dia di sisi kiri itu negatif 24, kita pindahkan ke kanan, jadi dia positif. 5X tambah 8Y sama dengan 24. Yang pertama, kita cari titik potong sumbu X. Kita ubah Y menjadi 0. Berarti kita masukkan nilainya, 5X ditambah 8 kali 0 sama dengan 24.
5X sama dengan 24. Nah, X sama dengan 24 per 5. Maka X sama dengan 4,8. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Kita masukkan X sama dengan 0, maka 5 kali 0 ditambah 8Y sama dengan 24. Sisa 8Y, berarti 8Y sama dengan 24, Y sama dengan 24 per 8. Maka Y sama dengan 3. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di gambar. Slide selanjutnya. Nah, ini yang grafik dari Wolfram Alpha. Grafiknya sama kayak yang tadi kami gambarkan. Slide selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke teman saya, Najla. Baiklah, dari sekian dari kami setelah tentang penjelasan dan jawaban-jawaban dari soal-soal berikut. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih banyak. Sudah sangat bagus. Jempol lagi untuk Najla dan kawan-kawannya semua. Oke. Siapa moderatornya nih? Najla kelompok berapa tadi? 7 atau 6? 6, Pak. Oh, satu lagi dong. Masih ada. Gimana? Kita masih punya 8 menit ya, Pak? Ya, satu lagi, Pak. Bisa dimulai, Pak? Boleh. Siapa ini, Bang? Apa? Si Akhtar. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Amirul Akhtar dengan NIM 230 90 60 99. Selanjutnya, rekan kelompok saya akan memperkenalkan diri. Rekan saya persilahkan. Saya Hisin Angelin dengan NIM 230906055. Saya Baby Pasya Nasution dengan NIM 230906093. Kami di sini akan membahas topik dan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak dosen Ali Rajali. Itu tentang koordinat titik potong dua garis lurus. Koordinat titik potong dari dua persamaan dari garis lurus, Y1 sama dengan M1X tambah C dan Y2 sama dengan M2X tambah D. Menyatakan solusi bersama joint solution dari keduanya. Koordinat titik potong ini diperoleh dengan menyamakan Y1 sampai dengan Y2. Menyelesaikan persamaan ini atau menggunakan cara eliminasi dari dua persamaan linear. Rumusnya Y sama dengan M 2 pangkat X tambah B 1 dan Y sama dengan M2X plus B2. Ini tulisan Amirul. Tulisan tangan Enggak, Pak. Kawan saya. Bagus, rapi. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Itu 2X dikurang 3Y sama dengan 6. 3X tambah 6Y sama dengan 16. 2X dikurang 3Y sama dengan 6 bisa dikalikan dengan 2. 3X tambah 6Y sama dengan 16 bisa dikalikan dengan 1. Hasilnya dapat 4X dikurang 6Y sama dengan 12. 3X tambah 6Y sama dengan 16. Lalu ditambah, jadi dapatnya 6-nya dicoret jadi habis, jadinya 7X sama dengan 28, X sama dengan 28 dibagi 7, X sama dengan 4. Lalu untuk mencari Y-nya kita pakai 2X dikurang 3Y sama dengan 6. Lalu kita masukkan X-nya 4, jadi 2 dikali 4 dikurang 3Y sama dengan 6, sama dengan 8 dikurang 3Y sama dengan 6.
lalu dipindahin 8-nya ke kanan. Jadi min 3Y sama dengan 6 dikurang 8, min 3Y sama dengan min 2, Y sama dengan 2 di 2/3. Jadi saya akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu 2x tambah 4y sama dengan 11, min 5x ditambah 3y sama dengan 5, lalu yang 2x plus 4y dikali 3, dan min 5x ditambah 3y dikali 4. 6x tambah 12y sama dengan 33, min 20x tambah 12y sama dengan 20. 26x sama dengan 13, x sama dengan 26/13 sama dengan 2, 2x plus 4y sama dengan 11, 2/2 ditambah 4y sama dengan 11, 4 tambah 4y sama dengan 11, jadi 4y sama dengan 11 kurang 4, yaitu berarti 4y sama dengan 6. Y-nya namanya coret sama dengan 4, jadinya 1,5. Oke. Next nomor 5 di sini soalnya Y sama dengan 1/4 X min 5, 2X min 3/2 Y sama dengan 1. Menjadi 3X 2X 3/2 X dalam kurung 1/4 X min 5 sama dengan 1. Menjadi X sama dengan min 4. 4 sama dengan 1/4 X buka kurung min 4 tutup kurung min 5. Y sama dengan min 6 menjadi X dan Y sama dengan min dalam kurung min 4 dan min 6. Disederhanakan menjadi min 6 sama dengan 1/4 X min di dalam kurung min 4 min 5, 2X dalam kurung min 4 min 3/4 X dalam kurung min 6 sama dengan 1. Jadi min 6 sama dengan min 6, 1 menjadi 1, dan jawabannya X dan Y di dalam kurung sama dengan min 4 dan min 6 di dalam kurung. Sebentar dulu ya. Boleh Bapak apakan baby sebentar? Udah selesai baby setnya. Agak bingung juga nih Bapak tadi itu. Kayaknya ini ya maksudnya ya. Baris pertama Y sama dengan 1/4 X kurang 5. Itu persamaan 1 ya, kan itu kan? Nah, terus ada lagi persamaan yang kedua. Persamaannya 2X kurang 3/2 Y sama dengan 1. Ada 2 persamaan. Terus Bapak agak bingung itu X sama kali atau gimana itu? Itu bedakan ya simbol X sama kali. Mungkin maksudnya ini ya. 2X itu ya baris ketiga ya baby ya. Ini 2X. Terus kayaknya maksudnya dikurang ya itu ya. 2X dikurang 3/2 betul? Iya. Nah, kurang sedikit ya kan, di sini nggak ada kurangnya ya. Nanti ditambah kurangnya. Dikurang 3/2 dikali maksudnya kan itu kan? Ini kali ya sebelum kurung ini. Iya, dikali Pak. Kan bingung kita kan? Kali sama X hampir sama. Jadi ini maksudnya kali. Nggak usah dikasih X lah, biar aja gitu. Dikali dengan Y. Kan Y itu sama dengan 1/4 X kurang 5 kan itu ya. Jadi namanya ini cara substitusi. Jadi tadi baby substitusi dapat ya. Sekarang gini. Bisa nggak kita pakai apa nih?
pakai apa ya kita bilang ya. Coba kalian semua buka Wolfram Alpha. Boleh slide-nya sebelumnya, slide sebelumnya aja nggak pecahan. Boleh? Ini kan grup terakhir ya. Nah ini aja nomor 3. Bapak mau tanya dulu sebelumnya, ini grafiknya dari mana ini ya? Pakai apa ini ya, Muhammad? Pakai Wolfram atau? Pakai Wolfram, Pak. Wolfram ya. Iya. Gini, mari kita semua. Kalian bisa tidak menggunakan Wolfram? Yang share screen siapa nih? Otnil ya? Yang pegang layar screen-nya siapa? Otnil ya? Iya, aku Bang. Oke, udah ini udah terakhir ya. Boleh Otnil balikin ke Bapak? Iya. Sebentar ya. Sebentar, Bapak. Oke, sebentar ya, Pak. Tuh. Yes. Sudah dilepasin apa-apa. Bentar ya, Pak. Enggak apa-apa. Bapak biar jadi host lagi ya. Oke. Thank you. Nah, sekarang gini. Tadi bagus sudah ya. Kasih jempol dulu dong sama yang presentasi. Bagus. Ya kan? Coba begini. Tadi soalnya Baby bisa nggak di soal kalian itu yang nomor 3 bisa nggak di screenshot kirim ke grup biar kita tengok sama-sama. Kita akan pakaikan Wolfram Alpha di sini. Ini penutup ya, closing aja ya. Udah selesai ya udah. Coba tengok pakai Wolfram. Ready? Iya Pak, iya Pak. Udah. Bentar. Sudah ya dikirim. Nah sekarang Bapak yang pegang apa ya, pegang layar ya. Jadi sekarang ini Bapak share screen nih sama kalian. Coba lihat ini. See this. Nampak nih? Kita punya apa ya? Kita punya Wolfram. Bapak mau semua kalian coba buka Wolfram di handphone ya, silakan. Buka semuanya ya, buka. Terus mana tadi apanya soalnya Baby tadi mana? Bisa dikirim Kak ke grup kita. Screenshotkan aja yang nomor 3 tadi. Sini uangnya. Situ. Ya, sini. Nah, bisa. Mana grupnya? Oke. Sebentar ya. Ini siapa ya? Bapak coba. Siapa ya? Di aja Pak, bisa itu Bang. Iya, Bapak mau cari cara itu siapa ya? Boleh Pak? Di aja Pak, bisa itu. Hah? Bapak ini aja dia. Oh iya, mute all. Bapak mute all. Oke. Oke ya. Suara Bapak masih dengar ya? Baik. Dengar Pak. Oke, gini. Udah kirim Udah kirim? Bapak di grup. Nah ya, makasih. Gini ya. Coba buka Wolfram semuanya. Ya, kalian buka Wolfram seperti ini. Kita bisa juga kok menyelesaikan sistem persamaan linear dengan Wolfram. Tadi soalnya kita tengok sama-sama di grup. Kita sangat mudah, tinggal menyelesaikan ini dari Baby ini. Kita ambil nomor 3 ya. Ada 2 persamaan, kalian sama-sama kita tulis yuk. Semua di handphone 2x kurang 3y. Terus gitu aja. Sama dengan 6 ya. Ini kan persamaan pertama. Oke. Terus untuk persamaan kedua, pisahkan tanda koma. Kasih koma, spasi boleh, nggak pakai spasi kok apa-apa. Pokoknya kalau ada 2 persamaan gimana? Tulis persamaan pertama, koma, persamaan kedua. Persamaan kedua coba ditulis sama-sama. 3x tambah 6y ya. Sama dengan 16. Sudah, coba kalian enter. Ada yang sudah dapat? Enter, coba di screenshot, kirim ke grup. Siapa yang udah dapat? Ada nggak jawabannya? Sudah. Berapa jawabannya? Udah dapat? Nih, kita tekan compute. Nih dia. Nih. Nah, ini dia. Jawabannya berapa?
X sama dengan 4. Y sama dengan 2 Y sama dengan 2 per Sama 3. tidak? Sama punya Baby tadi, Muhammad? Sama ya? Sama. Jadi mudah kita menyelesaikan dengan Wolfram Alpha. Dan grafiknya diberi seperti ini. Ini titik potong. Oke ya. Bapak rasa itu penutup saja. Udah cukup. Rasanya kita sudah selesai ya. Oke, bagus. Jadi tinggal kelompok berapa? Tolong dicatat Bang Unedo. Minggu depan yang masuk, yang lanjut kelompok berapa? 3 di kelas. Iya, 3 kelompok 3 belum tadi Pak. Nah, 3 terus 8. Terus kelompok 5. Oh, 5 iya 5 tadi belum. Nah, dicatat ya semua. Nanti 3 minggu depan 3, 5 terus 8. 9 10 Iya, 8 9 9 10 kan Bapak belum kasih itu apanya tuh soalnya, materinya. temanya. Iya. Nanti Bapak akan buat lagi video lecture notes dan Bapak jelaskan dalam video, nanti Bapak kasih sama kalian. Nah, itu kalian lihat dan kalian present kan. Bapak rasa cukup ya. Satu lagi, Ya. kita kuliah kita minggu depan offline ke Senin sore ya, nggak apa-apa ya? Iya. Iya Pak, karena memang dari MKWK-nya itu dari pagi sampai siang ada yang kelas Pak. Berpisah kalian ya, bercampur-campur kelasnya. Iya. Nggak apa-apa ya, 4:30 ya, sore-sore. Nggak ada waktu lagi. Oke lah ya, bisa ya? Iya Pak. Oke, thank you. Bisa Pak. Sampai jam 6 aja kok kita nanti. Oke, kalau gitu Bapak rasa sudah cukup semuanya. Terima kasih. Bagus semua presentasinya. Nanti siap aja lagi nanti untuk maju kelompok berikutnya. Sudah ini ya, sudah bisa kita akhiri. Oke. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri dari Jin Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jin Live ya.